pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beberapa kali bolak-balik di jalan raya itu, singgah di depan langsung kita suruh warga binaan coba tanya mau ketemu siapa. Akhirnya kedua narapidana Siap mengkonsumsi tablet tambah darah terus-menerus? Siap. Siap melanjutkan kegiatan aksi bergizi bersama Bapak Wali Kota? Siap. Oke, terima kasih. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau bersama Lapas Bau-Bau bersinergi tangkap kurir narkotika. Hasil pengembangan kepolisian berhasil diamankan 26 paket sabu dari tangan tersangka. Ratusan pelajar remaja putri SMP Negeri 3 Bau-Bau mengikuti peluncuran gerakan nasional aksi bergizi tingkat kota Bau-Bau. Gerakan ini dimaksud untuk mempersiapkan generasi bebas stunting. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Pemerintah melaporkan ada tambahan 3.029 kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Kamis 27 Oktober 2022. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.481.749 kasus. Dilaporkan juga ada 2.954 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 6.301.694 orang. Selain itu dilaporkan sebanyak 23 pasien positif COVID Corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 158.522 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Bau-Bau bersinergi tangkap kurir narkotika. Hasil pengembangan kepolisian berhasil diamankan 26 paket sabu dari tangan tersangka. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Polres Bau-Bau kembali bersinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau mengungkap kasus narkotika jenis sabu yang melibatkan pekerja swasta. Kali ini pelakunya inisial JM 32 tahun, warga Kelurahan Gangarawala, Kecamatan Batuporo, Bau-Bau, menjadi kurir sekaligus pemilik sabu seberat 9,58 gram. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman mengungkapkan, pengungkapan kasus tersebut berawal saat petugas mencurigai tersangka JM mondar-mandir di jalan raya tepat di depan kantor lapas. Karena curiga, pihak lapas kemudian mengutus 2 warga binaannya untuk berkomunikasi dengan JM hingga mendapatinya membawa sabu. Setelah mendapati JM membawa 2 bungkus sabu, JM diamankan di Lapas Bau-Bau. Kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Bau-Bau untuk ditindaklanjuti. Beberapa kali bolak-balik di jalan raya itu, singgah di depan langsung kita suruh warga binaan coba tanya mau ketemu siapa. Akhirnya kedua narapidana keluar di pintu gerbang situ, ngobrol-ngobrol langsung dipegang. Karena warga binaan ini sudah tahu bahwa ada yang dibawa di tangannya. Ditangkap, jatuh 2 paket itu yang ditemukan di bawah sama kurir. Dan kemudian petugas langsung bersama yang lain mengamankan ke dalam lapas untuk diinterogasi. Tapi tidak mengaku ya. Menurut Herman, sabu tersebut dicurigai akan dimasukkan dalam lapas dengan cara ditempel maupun dengan cara melempar hingga masuk ke lapas. Sementara itu, Wakapolres Bau-Bau Kompol Batiar mengungkapkan, setelah penangkapan di lapas, pihaknya langsung mengamankan JM. Setelah dilakukan penelusuran di kediamannya, polisi berhasil mendapatkan 26 bungkus sabu. Total paket sabu yang berhasil diamankan dari tangan JM sejumlah 28 bungkus dengan berat 9,58 gram. Hal-hal yang berpotensi akan masuk ke lapas. Mereka berkoordinasi Polres Bau-Bau yang berlapak untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan maupun untuk melakukan tindakan-tindakan deteksi
narkotika atau narkoba jenis sabu ini bisa terhindar dari lapas. Dalam upaya memberantas narkoba, pihaknya akan berkolaborasi dengan lapas untuk mendeteksi dan melakukan tindakan pencegahan narkoba kembali masuk di lapas Bau-Bau. Atas perbuatannya, pelaku akan diganjar pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Ratusan pelajar remaja putri SMP Negeri 3 Bau-Bau mengikuti peluncuran Gerakan Nasional Aksi Bergizi tingkat Kota Bau-Bau. Gerakan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi bebas stunting. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Siap mengkonsumsi tablet tambah darah terus-menerus? Siap. Siap melanjutkan kegiatan aksi bergizi bersama Bapak Wali Kota? Setelah dilaksanakan peluncuran aksi bergizi secara nasional pada Rabu 26 Oktober di Madrasah Alia Negeri 1 Bau-Bau, gerakan aksi bergizi kemudian berlanjut di SMP Negeri 3 Bau-Bau sebagai lokus pelaksanaan aksi bergizi tingkat Kota Bau-Bau pada Kamis 27 Oktober. Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Bimdal Promosi Kesehatan dan Kesling, Ikadek Sutomo mengatakan aksi bergizi ini dimaksudkan agar anak-anak remaja putri di Indonesia terbebas dari anemia yang merupakan upaya dari pencegahan awal stunting. Aksi bergizi ini mengusung 3 aksi sekaligus, yakni pendidikan gizi seimbang, fortifikasi pangan, dan suplementasi tablet tambah darah TTD. Diharapkan program ini dapat terus berkesinambungan sebab pencegahan stunting tidak bersifat instan namun membutuhkan waktu yang relatif lama dan konsisten. Kita siapkan dari remaja putri yang tidak anemia, yang kedepannya akan melahirkan putra atau putri yang terbebas dari anemia, gitu ya. Anak-anakku sekalian mau glowing nggak? Mau. Ya, mau dong. Apalagi nih udah cantik-cantik, manis-manis ya harus glowing ya. Kalau mau glowing nggak boleh anemia. Siap? Siap. Siap mengkonsumsi tablet tambah darah terus-menerus? Siap. Siap melanjutkan kegiatan aksi bergizi bersama Bapak Wali Kota? Siap. Terima kasih. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebut berdasarkan data Kemenkes, setiap 10 orang remaja putri ada 3 orang yang terkena anemia. Angka ini patut diwaspadai sebab akan berkaitan erat dengan masalah stunting. Monianse mengatakan kasus stunting di Indonesia sangat memprihatinkan sebab di setiap 4 kelahiran ada 1 yang terkena stunting. Secara nasional, kasus stunting di Indonesia berada di angka 24%, sementara target nasional harus turun di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Khusus di Kota Bau-Bau, kata Monianse, angka stunting juga masih sangat tinggi di atas jumlah kasus nasional. Olehnya itu maka kegiatan aksi bergizi ini adalah salah satu cara kita untuk bersama-sama menekan angka stunting di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Bau-Bau. Karena kalau kita ingin mengintervensi penurunan angka stunting, memang harus kita lakukan dengan 2 cara, sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Kegiatan aksi bergizi yang melibatkan ratusan remaja putri ini juga dilakukan dengan kegiatan sarapan pagi bergizi secara bersama-sama. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menginginkan tim AMPSR Kota Bau-Bau melakukan langkah konkret untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pasca persalinan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ini memberikan warning kepada kita sehingga kita perlu mengambil langkah konkret. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menginginkan tim audit maternal, perinatal, surveillance dan respon atau AMPSR tingkat Kota Bau-Bau melakukan langkah konkret untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pasca persalinan.
Sebab kata wali kota, angka kematian ibu dan bayi Kota Bau-Bau tahun 2021 tergolong tinggi, di mana angka kematian ibu mencapai 11 kasus dan bayi 13 kasus. Sementara di tahun 2022 sampai dengan September, angka kematian ibu tercatat 4 kasus dan 5 kasus kematian bayi. Ini memberikan warning kepada kita, sehingga kita perlu mengambil langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk bisa menurunkan atau mencegah naiknya atau melonjaknya angka kematian ibu dan angka kematian bayi dimaksud. Kegiatan AMPSR ini, lanjut Munianse, merupakan suatu kegiatan surveillance berkelanjutan yang menghubungkan sistem informasi kesehatan dan proses peningkatan kualitas, sehingga tim ini sudah sepantasnya dapat menurunkan kematian maternal dan perinatal agar dapat menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Apalagi kata wali kota, angka kematian ibu dan bayi menjadi indikator utama yang juga akan mengukur kualitas kinerja mulai dari presiden sampai bupati wali kota. Ini menjadi salah satu rapor, sehingga kalau angka ini tidak beranjak turun, bahkan memperlihatkan grafik naik, berarti ada yang salah di dalam program-program yang dijalankan oleh para kepala daerah atau tidak sinkronnya antara program-program dengan visi yang sudah ditetapkan. Karena itu orang nomor 1 di Bau-Bau ini meminta tim AMPSR tidak hanya berhenti pada pembentukan, melainkan terus menjalankan programnya dan melakukan langkah-langkah koordinasi. Karena untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak itu tidak hanya dari sisi kesehatan, banyak faktor, banyak stakeholder lain ikut terlibat secara bersama-sama, secara simultan, bergerak bersama untuk menurunkan risiko kematian ibu dan anak ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, Polres Bau-Bau menyita ratusan botol miras di atas kapal KM Sinabung. Total minuman keras tradisional cap tikus diamankan sejumlah 900 liter. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waden Nurliani kembali melaporkan. Ratusan botol minuman keras miras tradisional jenis arak tanpa dokumen lengkap diamankan jajaran kepolisian Polsek kawasan Pelabuhan Polres Bau-Bau di sebuah dek kapal KM Sinabung yang bertolak dari Kepulauan Bitung pada Selasa 25 Oktober. Awalnya arak cap tikus tersebut ditemukan ABK kapal saat sedang sweeping tiket dan over bagasi di dek 4 ruang kabin ekonomi, terbungkus rapi dalam koper pakaian dan dos plastik hitam pada Senin 24 Oktober. Wakapolres Bau-Bau Kompol Batir mengungkapkan saat ditemukan pihak kapal mengumumkan siapa pemilik koper, namun tak satu pun mengakuinya karena tak bertuan pihak KM Sinabung menghubungi Pelni Bau-Bau dan langsung berkoordinasi dengan Polsek Pelabuhan dan KSOP Pelabuhan Murhum. Setiba di Pelabuhan Murhum, polisi bersama KSOP dan TNI mengamankan barang temuan miras sejumlah 600 botol. Untuk saat ini pengembangan pihak kepolisian sementara adalah lidik untuk kita mengetahui bahwasanya apa bagusnya, kemudian sasaran daripada barang tersebut, alamatnya kemana. Lanjut Kompol Batiar, barang bukti berhasil diamankan sejumlah 12 koper dan 15 dos berisi miras dengan total keseluruhan 900 liter cap tikus yang dikemas dalam botol kemasan 1,5 liter. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan modus dan sasaran alamat barang tersebut. Seluruh miras sementara dititip di workshop KSOP Pelabuhan Murhum dan berstatus barang sitaan Polres Bau-Bau. Sementara itu Kepala KSOP Bau-Bau Jafra mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pelabuhan di Bangka Belitung perihal lolosnya barang larangan itu hingga ke atas kapal. Ia menyebutkan hari penemuan miras tersebut KM Sinabung menuju ke arah Indonesia Barat, rutenya Bitung, Ternate, Banggai, Bau-Bau, Makassar hingga Surabaya. Kita berkoordinasi dengan pihak KP3 kawasan pelabuhan, dengan operator PT Pelni, dengan Angkatan Laut, dan Kapolres supaya nggak hal-hal ini terjadi lagi ke depan seperti ini. Jafar mengaku temuan barang serupa kerap terjadi, namun dengan volume kecil. Ia menduga miras tersebut bukan tujuan Bau-Bau, namun wilayah lain karena sistem keamanan di Pelabuhan Murhum cukup ketat. Adapun barang-barang yang dilarang di atas kapal diantaranya miras, senjata api, senjata tajam, bahan peledak, termasuk hewan-hewan yang dilindungi. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Sebelum kami akhiri kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres bersama Lapas Bau-Bau bersinergi tangkap kurir narkotika. Hasil pengembangan kepolisian berhasil diamankan 26 paket sabu dari tangan tersangka. Ratusan pelajar remaja putri SMP Negeri 3 Bau-Bau mengikuti peluncuran gerakan nasional aksi bergizi tingkat kota Bau-Bau. Gerakan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi bebas stunting. Demikian Warta Captain hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.